Masih mengejar mereka, Bek. Tapi ini, Bek, nampaknya kita keluar dari hutan itu, Bek. Siapa sosok dua orang yang berpakaian hitam-hitam? Nggak tahu, Ki. Ditanya pun dia tidak jawab, Ki. Ditanya tidak jawab. Bahkan selalu menyerah. Kenapa dia nampaknya seperti membawa amarah, membawa murka, padahal kita tidak punya urusan dengan mereka. Jangan-jangan apa yang disampaikan Kobra, disampaikan Jangga, disampaikan Supeng ini hanya membawa amarah, Bek. Bek, kita cari tempat yang agak nyaman dikit, Bek. Kalau jangan-jangan ada ular mau babi sih, Bek. Bek, tapi kita nampaknya, Bek, kita udah sampai ke pinggiran hutan selamat, Bek. Ya, untung kameramen tidak sempat berlari juga. Kameramen, inilah sahabat-sahabat ya, jahatnya dari Kobra, dari Janggar, bahkan dari Supeng. Padahal niat dan tujuan kami baik. Kami ingin hanya memastikan, membantu warga bahwa setiap orang yang masuk ke hutan itu, kenapa tidak ada yang bisa keluar. Kayaknya dada ini tembus sampai ke jantung, Ki. Iya. Yang menjadi pertanyaan Aki, kenapa mereka begitu amarah ketika kita datang, Bek? Saya juga bingung, Ki. Aki tidak habis pikir, seandainya mereka menghabisi semua seperti kameramen ataupun apakah mereka dia tersinggung karena kita mendatangi tempat mereka? Kita membawa kameramen. Mungkin mereka merasa terganggu dengan kedatangan kita, Ki, ya. Ya, tapi kita wajar mendatangi tempat itu, Bek. Karena apa? Aki sudah mendapatkan beberapa laporan dari warga bahwa setiap pemuda, entah pencari kayu, entah pencari pakan ternak, yang masuk ke hutan itu tidak ada yang kembali. Ternyata bukan makhluk tak kasat mata, bukan jin, bukan Dracula. Ternyata di sana memang dijadikan sarang mereka untuk menambah ilmu, untuk menambah kekuatan. Bahkan mungkin orang setiap yang masuk ke sana sudah ditumbalkan, Bek. Iya. Tapi pukulan mereka sangat luar biasa, Bek. Aki baru ini merasakan pukulan orang yang sangat kuat sekali. Saya seperti jebol dada saya sampai tembus ke belakang. Tapi mereka mengejar kita tidak, Bek? Tidak, Ki. Tidak. Aki khawatir. Di perbatasan itu si Kobra itu sepertinya balik lagi. Yang Aki khawatirkan di sana bukan hanya saja Kobra, Bek. Karena tempat itu sangat luas. Jangan-jangan yang lain itu memantau siapa-siapa yang masuk ke situ. Apa karena kameramen semua aman kan? Gak apa-apa ya? Aman ya? Bek, jangan-jangan serangan, Ki, dari ketika Aki menusuk lubang momok itu tadi, mungkin itu signal yang membuat mereka marah, Bek. mungkin, Ki. Ini gara-gara Ki menusuk lubang itu, Ki. Ya karena Aki melihat di situ ada pintu gerbang. Pintu gerbang itu ada seperti barong, seperti kalau matanya merah, giginya kuning. Dan itu yang begitu mata Aki menatap dia langsung menyerang kita, makanya kita pental itu tadi. Padahal tujuan Aki kan baik. Yang Aki bertanya, siapa yang mata merah, gigi kuning, palanya sedikit lalas, Bek? Mampukan. Kenapa ketika dibawa tertawa? Apakah dia tersinggung ketika dia mabuk tai tadi, Bek? Bek, tapi ini, Bek, ini jalan ini menuju juga. Ini banyak sekali jalan-jalan yang membuat orang kebingungan, Bek. Apapun yang terjadi, Bek, harus kita sampaikan kepada Bang Gelam. Jangan sampai semua orang, cukup kita berdua yang terjebak di situ, Bek. Jangan sampai seperti Ompong, jangan seperti yang lainnya, Bang Rio dan yang lainnya, Iya. jangan sampai terjebak seperti itu, Ki. Karena takut tidak bisa melarikan diri kan? Lantas terjebak di dalam itu, apa yang terjadi kan kita juga tidak tahu kan, Ki, ya? Iya. Tapi apakah mungkin kita sampai ke tempat Bang Lampung? Mudah-mudahan sampai, Ki, ya. Ini perjalanan ini juga memang masih jauh, teman-teman semua ya. Perjalanan ini jauh ya, kalau untuk Lebih baik ke Lampung ya. kita menenangkan diri di sini dulu, Bek. Bek, kenapa banyak sekali hewan-hewan yang di sini? Hewan ini nampaknya jangan sudah peliharaan dari mereka, Bek. Jangan-jangan ini peliharaan dari Kimisri, karena banyak anggang di sini. Apakah kau mengetahui Kimisri itu? Hati-hati, Bek, jangan sampai terkincit, Bek. Gua tidak, Bek.
ini satu-satunya solusi. Kita memang harus menemui Bangkai Lampung. Tapi aku yakin tempat ini sudah sangat aman. Tapi ini ada jalan lagi. Apakah kita lihat jalan kemana ini? Kameramen, kita pastikan. Ini tempat. Ini nampak banyak binatang-binatang yang ini berarti tempat ini tidak pernah dimasuki manusia. Ini berarti pertanda tempat ini tidak pernah dilalui manusia. Kalau dia sudah dilalui manusia, pasti ini sudah terkoyak-koyak tempat ini. Itu pasti kan. Ini nampak ya. Kita kembali lagi ke hutan bambu tadi. Ini seperti terjebak ini. Teman-teman semua, kita seperti tidak tahu arah jalan pulang nih teman-teman ya. Apa? Ada apa ini? Nampaknya ini biji palsu. Iya. Bisa. Ini jangan-jangan biji palkun orang yang sudah ditumbalkan. Tapi Bek, mungkin tadi Aki melalui kayu tersebut, yang Aki mungkin itu menjadi petunjuk Bek. Tapi ini jangan-jangan memang orang yang sudah ditumbalkan. Ini nampaknya memang keras sekali. Jangan-jangan biji palkun dari Ujung Notorogo yang sudah membatu, yang sudah menjadi fosil. Karena 300 tahun dia di dalam goa. Bahkan jangan, lebih baik ini kita buang saja. Karena Aki lihat kerambat pun sudah mulai membatu. Karena ini sudah lama. Iya, ini mungkin punya kerambat ini mungkin. Tapi ada sepasang, kenapa dia bisa ada sepasang di sini? Sebenarnya apa yang terjadi di tempat ini? Lebih baik kita tanamkan saja ini, Bek. Betul, saya cek terlebih dahulu. Iya, kamu cek saja, Bek. Tidak bisa, Ki. Ini Tapi dia masih- bisa. Masih bambu-bambu yang ini. Tapi ketika Aki masuk ke dalam mobil, tidak terpecah sama sekali. Memang ini fosil sudah membatu, Bek. Kalau memang masih menempel, mungkin orang bakal sakit lagi. Iya. Ini memang biji-biji palkun orang yang sudah ditumbalkan. Ini nampaknya bekas aktivitas manusia di sini, Bek. Jangan-jangan orang yang mencari kayu pun sudah. Bek, kita jangan masuk ke sana. Lebih baik kita kembali, Bek. Kita kembali, Ki. Aki ini lagi bukan jalan Iya. keluar, Ki. Itu Aki- bukan jalan keluar, ini pun bukan jalan keluar, Ki. Nah, kita harus mundur ya, kameramen ya. Kameramen. Kameramen mundur ya. Jangan membelakangi kami, kameramen mundur. Takut terjadi apa? Iya. Takut Iya. kalian diambil dari belakang atau bagaimana? Tapi Bang Bek, apakah matahari ini bisa sampai terbenam, bisa sampai ke gubuk, Bang Bek? Mudah-mudahan, Ki ya. Mudah-mudahan bisa. Sudah berapa lama kita di sini, Bang Bek? Belum sih, Ki. Iya. Tapi Mungkin, nampaknya ini kalau kita ada jalan berjalan- setapak. Ini Kalau ada kita- jalan kalau kita setapak. berjalan ke sana, Ki, mungkin kita bakal Iya. sampai, Ki ya. Mungkin ini ada jalan keluar. Jadi kameramen agak Tapi mundur saja. Bek, kenapa ini nampak seperti ada sesuatu yang menempel di sini, Bek? Apa, Ki? Ini kok bisa berwarna-warna, Bek? Jangan-jangan ini tongkat Dracula, Bek? Ataupun tongkat dari manusia misterius tadi, Bek? Saya nggak tahu tadi sih, Ki. Itu mungkin itu tidak hal-hal yang nanti kita perlu kita kupas lagi, Ki. Mungkin besok kita akan kupas lagi. Kita Iya. taruh saja, Ki ya. Bek, kita hancurkan saja ini, Bek. Hancurkan. Iya. Ngadu, Bek. Oh, saya tidak kuat lagi ini, Ki. Ada saya semakin Bek, ini nampaknya memang alat-alat yang digunakan dari mereka. Ayo, kita. Kameramen mundur saja, jangan di belakang kami ya. Takutnya Ya. kalian diambil dari belakang. Tapi ini kita sudah menemukan jalan, Bek. Ini Aki yakin jalan manusia yang sering mencari pakan ternak ataupun pencari. Tapi aku yang masih bertanya-tanya, itu tadi tongkat atau memang kayu? Karena itu Aki lihat putih itu penuh dengan rajahan, Bek. Mungkin rajahan ataupun asian yang sudah ditempel di sana. Bahkan Aki menemukan 2 biji palkun yang tergeletak di situ tadi. Tapi siapa sebenarnya, Bek? Nggak tahu Yang siapa manusia sosok tadi. Tapi kita jangan-jangan mereka ada yang mengikuti kita, Bek. Karena Aki tidak mungkin kau sendirian. Aki yakin tidak mungkin kau sendirian di situ. Jelas tidak mungkin dia kayak di tempat ini, Ki. Jangan-jangan ada kadut ataupun yang lain yang mengikuti Sanca. Kopra juga. Iya. Ayo kita. Ya kameramen, alhamdulillah kita sudah menemukan jalan setapak. Jalan setapak ini, Iya. ini arah jalan keluar, teman-teman semua. Iya.
Ini jalan menuju ke hutan Kiselamat. Bahkan mungkin ini jalan pencari kayu yang sempat melintasi dari Gubuk Kiselamat. Tempat ini tapi masih sangat liar. Ini buah apa ini? Kenapa nampak ada buah-buah? Jangan-jangan. Bek. Astagfirullahaladzim. Masih kuat tidak, Bek? Kenapa dia mendekat kita, Bek? Kurang ajar kau! Siapa yang mengikuti kami? Ajar. Ajar kalian. Baik, jangan-jangan memang ada yang mengikuti kita, Bek. Ayo, Bek. Kita harus segera sampai ke sana tadi. Tempat tadi mandalan gue. Tempat ini memang tempat ini memang sepertinya sudah apa ini? Jangan-jangan ini bantal yang digunakan mereka untuk menghabisi manusia-manusia yang tidak bersalah. Ajar. Ini lebih baik kita tangkap dari sini, Bek, sebagai pertanda bahwa ini jalan kita ke benar. Bek, alhamdulillah, Bek. Ini hutan tempat Kiselamat, Bek. Ini agak cepat kameramen jalan mundurnya. Sebelum kita ke Padepokan di Lampung, kita menenangkan diri di Gubuk Kiselamat dulu. Ini kita sampai di Gubuk Kiselamat. Tapi ini sudah di pinggiran hutan Kiselamat, tidak dipastikan. Kameramen mundur sedikit jauh ya. Kameramen mundur sedikit jauh. Mundur ke sana jauh. Mundur. Ini udah di pinggiran hutan, Bek. Alhamdulillah. Allah. Ada apa ini? Dan lagi dari tadi di pantas tidak ada ini orangnya ini. Ya alhamdulillah, Bang. Kami ini tadi ingin kami ini tadi ingin langsung ke menghadap Bang atau ke Padepokan, Bang. Ada sesuatu hal yang harus kami sampaikan, Bang. Tenang dulu. Tapi dada kami sedikit sesak, Bang. Ada. Mati kita tadi ambil. Ada. Nanti kami, aduh. Bagaimana keadaanmu, Bek? Bang, tolong, Bang. Tenang. Seperti motor putus apa saya nih, Bang? Siapa? Tenang dulu. Atur dulu pernapasan. Sabar. Berarti tenang dulu. Ini ada apa ini teman-teman ya? Udah diatur pernapasan? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Untung kita punya madu. Ada yang sakit ya. Alhamdulillah, Bang. Minum dulu, santai dulu, tenang dulu, jangan tergesa-gesa. Saya kira tadi orang nembak, orang ngerambang. Aduh, nanti kami sampaikan, Bang. Ya minum dulu. Nah teman-teman semuanya, saya sudah bertemu dengan Kiselamat. Memang tidak ada di gubuknya, itu tidak ada. Ternyata sedang tergesa-gesa seperti ini. Ini ada apa ini kira-kira ya? Ayo Bang, minum Bang. Baik, Bang. Bang, kenapa? Nampak seperti totokan tadi hilang, Bang. Kalau sudah minum madu daripada Bang Lampu ini, semua penyakit segala macam tuntas pokoknya. Makanya saya selalu sedia madu ini. Oh, ya tadi seperti sendi-sendi kaki ini terkunci. Sudah bisa berdiri? Ya ini kaki rasakan. Coba berdiri dulu. Sudah bisa? Sudah. Dadanya masih sakit nggak? Sudah. Aman. Pulang semua, Bang. Coba kita biar enak, kita ke gubuk aja. Kita cerita dulu ini kira-kira kenapa kok bisa seperti ini gitu kan. Saya lumayan lama tadi menunggu, saya kira wah paling Aki ini dia lagi paling nyambut singkong kan, nyambut apa kan. Ternyata tapi ini teman-teman. Tapi inilah kebesaran yang Maha Kuasa. Seandainya kami tidak bisa sampai ke gubuk atau ke Padepokan Bang, dia tidak melihat kami, apa yang terjadi, Bang? Berkat bisa Allah, Bang, ini kekuatan itu bisa kembali, Bang. Coba tenang dulu, santai dulu. Badan juga kan sudah enak ini kan. Apa yang terjadi sebenarnya? Nah, Iya.
Tapi sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih dulu Bang. Seandainya tidak ada madu ini, Bang tidak mempersiapkan madu ini, mungkin Toto kan seperti terkunci badan kami, makanya kami terhuyung-huyung sempoyongan. Iya, iya, Hoyong-hoyong ya. Iya. Saya itu sepertinya langsung horizontal. Langsung sembuh. Iya. Makanya Ini udah normal harus ini. selalu sedia madu Bang dari Lampung ini. Sahabat-sahabat juga semuanya ya. Dari sahabat daripada Ki Slamet dan Bang Bek ini harus sedia madu daripada Bang dari Lampung ini. Karena memang khasiatnya luar biasa, botolnya juga praktis, bisa dikantongi. Sudah bisa. Ya karena kami tadi Bang, makanya kenapa kami tidak membawa madu Bang ini? Pikir kami itu hal yang biasa-biasa saja kami masuk ke situ Bang. Kami tidak menyangka kalau ada hal sesuatu yang luar biasa. Nah, ini masuk kemana ini? Jangan bikin penonton kita bingung. Ya, tadi Bang Aki ini kedatangan Bang Bek. Di sini kan sudah sering ada pencari kayu, Iya. entah ada pencari pakan ternak, sering melaporkan bahwanya di pinggiran hutan bisa ada tempat angker katanya yang sering setiap orang masuk tidak kembali lagi Bang. Di hulu sungai? Iya, Di di sungai. bambu-bambu. Iya, banyak di bambu-bambu benar, itu. Bang. Bahkan di situ Aki datang sana. ya kami datangnya Enggak, Bang, langsung. Bek? Iya. Kami berdua. Apa yang terjadi? Coba saya ingin dengar dulu. Jadi begitu kami mau masuk, dilihat itu memang sudah ada seperti pintu gerbang gaib di situ, Bang. Bahkan ada sempat terpental itu tadi. Tapi di situ di depannya sudah ada aktivitas manusia. Ada manusia? Iya, nampak seperti bekas. Bertemu dengan manusia di situ? Tidak di situ, Belum, tapi ada belum, Bang. bekasnya saja. Ada bekas Oh, saja di situ. ada tapak jejaknya Jejak lah di manusia. situ. Ada tapak Mungkin- jejak bekas kehidupan manusia. Mungkin entah itu pencari kayu, entah itu pencari apa, mungkin yang tersesat ke situ dan katanya tidak kembali lagi. Setiap orang masuk ke situ katanya tidak akan kembali, bisa Bang. kembali. Itu memang tempat itu bukan sembarangan tempat itu. Banyak lah macam-macam orang ritual, demit, genderuwo itu memang itu tempatnya. Nah, kemarin juga saya itu mendatangi tempat itu juga. Oh, Bang sudah sempat Saya sempat datang ke situ. Saya datang dengan Remondo. Jadi karena memang saya tanya dengan Remondo, tapi ini memang sudah enak benar badan sekarang ya? Ya, Sudah enak ya? Begitu madu itu masuk ke tenggorokan, Bang, darah ini seperti langsung Teraso pokoknya mengalir ya, langsung deras plong. ya. Iya. Pokoknya denyut jantung kan Normal, langsung normal. normal. Udah mau putus Alhamdulillah. dah. Nah, jadi saya datang dengan Remondo ke tempat itu, memang Remondo ingin menyampaikan pesan. Jadi pesannya harus disampaikan di tempat itu. Jadi mau tidak maulah saya datanglah ke tempat itu. Masih belum mau cerita. Remondo ini masih tidak mau cerita. Tapi saya memang sudah mendapatkan sebuah petunjuk. Oh, tapi Bang tidak langsung masuk ke dalam tidak? Saya langsung masuk Oh, langsung kemarin masuk tuh. juga? Saya tahu itu banyak sekali